Nah, sekarang yang 157 yang Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi itu adalah perkataan orang Yahudi, ya. Dan perkataan orang Yahudi mengatakan sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa selalu dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu, ya. Jadi orang Yahudi itu berkata bahwa terjadi perselisihan tentang Isa, dan terjadi bahwa Isa itu telah diserupakan. Itu adalah perselisihan. Ya. Kemudian saya lanjutkan, mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang tidak tahu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi di 157 ini perkataan orang Yahudi bahwa bukan Allah mengatakan telah diserupakan loh ya. Di sini poinnya adalah orang Yahudi itu berselisih, mengatakan bahwa mereka terjadi perselisihan bahwa Isa Al-Masih itu diserupakan. Orang Yahudi mengatakan bahwa udah disalib, ada yang udah mengatakan ada yang disalib, ada yang tidak disalib. Itu terjadi perselisihan. Di Alkitab pun juga seperti itu. Ini paralel dengan Alkitab, sama. Terjadi perselisihan itu sama. Dan kemudian yang ayat 158, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang 159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman padanya menjelang Isa Al-Masih mati. Matinya apa? Disalib. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Isa Al-Masih menjadi saksi pada hari kiamat, ya. Jadi poinnya adalah ini perkataan orang Yahudi yang mereka memiliki perselisihan tentang penyaliban Isa Al-Masih, bukan tentang penyerupaan. Itu ada penyerupaan, itu ada perselisihan, bentuk perkataan tentang perselisihan, bukan Allah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu disalib kemudian tidak disalib kemudian diserupakan diganti orang, tidak. Itu ada perkataan perselisihan orang Yahudi. Sekian Bang, terima kasih. Di mana kemudian Anda mengatakan Nabi Isa dibunuh? Itu kan dikatakan ini pada kematiannya yang 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia kematiannya siapa? Mereka. Kematiannya Isa. Dari mana Anda bisa mengatakan kematiannya Isa di situ? Ini loh, di 159, An-Nisa 159 kan dikatakan. Jadi yang diangkat tadi itu siapa? Isa juga. Jadi yang diangkat tadi itu siapa? Yang diangkat Isa Al-Masih. Nah, terus yang dibunuh siapa? Ya kan sesuai dengan Alkitab, dibunuh, disalib, kemudian kan hari ketiga diangkat. Lalu dikatakan wa ma qatalu wa ma salabu? Kemudian diangkat tuh hari keberapa? Gimana? Dikatakan wa ma qatalu wa ma salabu? Yang tidak membunuhnya itu kan? Iya. Ya, memang itu kan perkataan orang Yahudi Bang, bukan perkataan Allah. Ini kan menceritakan kata siapa? Kata siapa itu perkataan orang Yahudi? Kata siapa? Kata Dia siapa? Dari ayat 155 Bang. Kata siapa? Itu perkataan orang Yahudi. Kata siapa? Dicermati dari ayat 155 itu jelas bahwa itu berurutan tentang perkataan orang Yahudi terhadap Isa, terhadap Maryam. Itu perkataan siapa? Fabima nakhdihim, itu perkataan siapa? Pada Maryam. Gimana Bang? Perkataan siapa yang mengatakan karena mereka melanggar perjanjian itu? Itu perkataan siapa? Melanggar perjanjian yang mana? Lah, katanya ayat 55. Fabima nakhdihim. Oh 55, ya. Itu perkataan siapa? Karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Itu ucapan siapa? Ya di sini kan yang saya
poinnya itu adalah telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Itu kan perbuatan orang Ya Yahudi. memang orang Yahudi memang gemar membunuh orang-orang nabi-nabi. Memang hobi mereka. Makanya Yesus mengatakan di Matius 23, kalian adalah keturunan pembunuh para nabi. Lalu mana? Ini dalilnya sudah sangat jelas. Allah mengatakan mereka tidak membunuh Nabi Isa. Kok Anda putar balik mengatakan membunuh? Sekarang untuk kemudian Anda pahami di situ, Allah mengatakan mereka tidak membunuh Nabi Isa, melainkan Allah mengangkatnya ke hadiratnya. Dan Allah kemudian menyerupakan Nabi Isa dengan orang yang mereka salibkan. Pertanyaan saya kepada saudara, Markus 16 nomor 12, Markus menulis, Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa lain di sini rupanya siapa? Jawab. Itu setelah penyalipan. Pertanyaan saya, Yesus katanya konon menampakkan diri dalam rupa lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Tidak dijelaskan itu, Pak. Nah, saya makanya dulu. jangan terlalu jauh ke terjemahan Al-Quran. Kalau Anda nggak paham Bible dulu, Anda pahami, tunggu dulu. baru ke Al-Quran. Markus berapa, cuma Bang? modal terjemah. Markus berapa, Bang? 16 nomor 12. 16 ayat 12. Anda berpikir dengan bisa baca terjemahan Anda Ini sudah kan setelah Al-Quran. Apa itu, Bang? Ini kan sebelum terangkat ke surga, kan? Sesudah penyalipan, sesudah dia bangkit, sesudah Bang. penyaliban, Jadi, Markus sebelum melihat, penyalipan, Bang. Markus menarasikan bahwa yang muncul memperlihatkan diri itu bukan Yesus lagi, tapi dalam rupa lain. Pertanyaan saya, dalam rupa siapa? Ya, kan peristiwanya sesudah penyalipan, bukan sebelum. Kalau sebelum, nah itu Abang benar. Pertanyaan Ini saya, kan dari mana setelah. Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain dan rupa siapa? Ya cerita dari murid-muridnya dong, Bang. Gimana sih? Muridnya ketika ketemu yang dikubur itu mengiranya hantu. Putus-putus, Bang, putus-putus. Maria ketika melihat Yesus, melihat orang yang keluar dari kubur itu mengiranya Putus-putus. tukang kebun. Alah, putus-putus, Bang. Sorry. Suara saya putus-putus ya. YouTube-nya kenapa? Error YouTube-nya. Dinda. Keluar Jaringan, barnya nih, jaringan. keluar barnya. Oh iya. Putus-putus. Jaringan. Udah, saya turun dulu aja, Bang. Turun dulu aja, Bang. Iya. Halo, putus-putus. Iya. Benjamin. Ini juga saya lowbat ini. Saya turun dulu ya, Bang. Normal Bang Pak Benjamin Benjamin. Benjamin jam berapa mau ke pasar? Pasar kok malam-malam? Pasar apa? Pasar apa ya malam-malam? Biasanya kalau malam ke pasar nggak belanja mah, jebol kios. Udah, saya turun dulu. Makasih. Gengge. Sami-sami. Ya wes. Bang Arif, Di dalam. kilo tamu. Kilo iya logika sehat ini Kristen ini. Yuk, logika sehat. Tipu kamionya. Gantian. Ayo dosen yang maju dosen. Terima kasih Bang Ari, tadi naikkan. Ada Bang Zuma lagi. Ya, silakan. Logika sehat ini Kristen ya? Kristen Bang Andi. Bro, coba kamu baca Galatia 2 nomor 21. Galatia 2 nomor 21. Galatia 2 nomor 21.
Malas ngambil Alkitab nih. Tengah apa itu ya? Bacalah. Kematian Yesus, kematian Yesus. Dia. Masih tenggelam, saya sapa dulu. Satunya Bang Zek. Zek Huta Soit. Selamat malam. Zek Huta Suhut. Selamat malam, Bang Zek. Bang Zek. Gak ada suara Mana ya? logika sehat ini? Iya, Mana masih logika tenggelam. sehat? Suruh cari Ya udah. data sama sampean Bang Andi. Ya, udah itu. Udah nemu, Bro? Iya, iya, udah. Ya coba baca. Iya, jadi intinya itu Baca dulu baru inti. iya, aku harus keluar dari apa ini membacanya ke Aku yang bacain ya. Ya. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Yesus sia-sia. Nah, itu tadi ditanya Bang Juma. Menurut kamu, Bro, ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Berat ini ayatnya. Ini kan ucapan Om Paulus ya. Oh, Paulus om kamu. Mang Paulus lah. Oh, apa? Yang terhormat murid Yesus Paulus. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ya ada lah dalam. Ya, kalau ada berarti sia-sia kematian Yesus. Itulah ini pernyataannya ini kan, makanya aku bilang berat ini pernyataan. Berat ini katanya. Berat Kan Bang Juma. Paulus ini kan apa dia ini? Tipikal orang filsuf, suka berpikir-berpikir. Oh iya. Kadang salah mikir Iya. dia ya. Suka mikir dia itu orangnya. Lanjut dulu Bang Andi. Saya luruskan dulu YouTube-nya ini. Iya, Gangguan salah. ternyata dari tadi. Ternyata ya, Paulus ini kadang filosof dia, salah mikir kadang-kadang. Iya, tipikal filsuf dia tuh. Tapi kau percaya sepenuhnya sama dia? Percaya sepenuhnya. Ya secara umum kan dia nggak masalah. Ya tapi Secara umum. Tapi ada pernyataannya ya kayak gini, yang istilahnya tunggu dulu kan gitu. Bahasa Tunggu dulu. Bagaimana sih itu gitu loh. Tapi secara umum kan dia orang yang baik lah, punya memang dedikasi untuk kekristenan kan. ini lebih parah loh, Bro. Kalau dia bilang gini, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sia kematian Yesus. Iya, maksudnya kalau aku menangkapnya gini, kalau memang benarnya hukum Taurat itu dan bisa dilaksanakan, nggak perlu Yesus datang ke dunia. Berarti beres-beres saja kan dunia ini. Faktanya kan manusia ini gagal juga menjalankan hukum Taurat itu. Yang ada malah dimanfaatkan pemuka agama untuk kepentingan diri sendiri kan. Itulah yang terjadi kan dengan. Kalau di hukum Taurat itu boleh nggak sih membunuh orang yang tidak bersalah? Ya nggak boleh lah. Ya, nggak Terus boleh. yang mati, Kan, terus yang mati di tiang salib siapa? nah itu orang yang tak bersalah kan. Nah, makanya kan gagal kan. Kena lagi. Kena lagi kan? Maksudku, Ya. hukum Taurat yang dikasih Tuhan kepada manusia ini, dalam hal ini Israel, ternyata gagal juga manusia menerapkannya kan. Yang ada malah Ya ini dimanfaatkan. loh, Bro, logikanya kan gini. Hukum Taurat itu nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Tapi kenapa Yesus dihukum?
Tapi bukan di situ masalahnya. Tapi kenapa mereka menyelipkan orang tak bersalah? Nah itu Berarti dia. kan rusak mereka. Padahal hukum sudah diberikan, arahan sudah diberikan, tapi gagal mereka menjalankannya. Nah, Jadi, apalagi menurut- bangsa di luar Israel. Bangsa Jadi yang Israel mati di aja tiang, gagal. jadi yang dihukum di tiang salib itu bukan anaknya Maria, itu Yesus lain yang berdosa. Oh ya, oh terserahlah kalau itu pendapat Anda kan. Ya tapi kan memang itu nggak boleh membunuh sebenarnya. Yesus, anak Maria. Iya, tapi kenyataannya dibunuh. Berarti kan udah rusak mereka kan? Mereka nggak taat hukum Taurat. Yang ada hukum Taurat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, agama, kepentingan ekonomi, kepentingan apanya. Pokoknya dimanfaatkan lah. Dibikin jadi Yesus mati komoditas. jadi Yesus mati di tiang salib itu kepentingan politik buat mereka, bukan untuk penebusan dosa, toh? Ketawa lagi lu. Lu serba salah sih jadi orang, lu jadi orang Bukan Kristen. serba salah. Betul, itu untuk kepentingan mematikan Yesus, itu untuk kepentingan politik yang mereka yang cinta dunia Ya ini. udah gini aja, berhenti jadi. Kau bisa nggak berhenti jadi orang Kristen sekarang? Ya enggak lah, enggak mungkin lah. Tuhan yang betul kan Tuhannya orang Yahudi, Yahweh, dan menjadi umat Yahweh itu harus melalui Yesus. Berarti Harus Yesus bukan menuhankan Tuhan dong. Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Itu menuhankan di sini bukan berarti menganggapnya maha kuasa. Menuhankan artinya taat mutlak. Itu. Tapi kok orangnya baik sih, jadi saya nggak tega. Iya, kenapa harus jahat? Umat Yahweh itu harus baik. Ustaz Alif yang maju deh Ustaz. Kenapa pula jahat? Ustaz Alif, assalamualaikum Ustaz. Ustaz Alif. Ya, tes. Iya. Baju mak silahkan. Ya. Ya, jadi saudaraku ini logika sehat. Nah, bagus nama akunnya. Mudah-mudahan sama dengan orangnya gitu kan ya. Nah, di dalam pengajaran Paulus sebagai orang yang mencetuskan kemudian tentang keselamatan di luar Yahudi, di mana dia mengatakan dia diutus kepada orang-orang non-Yahudi kan gitu. Di dalam pengajaran Paulus Galatia 2:21 itu, aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini bukan hal sederhana. Ini bukan hal sepele. Karena kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu adalah hal yang menjadi prinsip utama di dalam keselamatan orang-orang Kristen. Pertanyaannya muncul kemudian, apakah Anda mengimani bahwa masih ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Atau memang betul tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat itu? Kalau ada, sia-sia kematian Kristus. Kalau tidak ada, berarti Anda bertentangan dengan Yesus. Anda berada pada posisi yang mana, saudara? Silakan. Ya, betul. Jadi ayat yang Anda ambil ini memang tantangan berat nih bagi orang-orang yang suka berpikir ya. Iya. Mungkin tantangan ini buat Bang Edis juga ini. Kan dia yang paling logis selama ini di kekristenan. Dia harus menjawab ini. Tapi kalau menurut saya ya Bang Juma ya, ini kan terjemahan ini kan. Iya. Saya harus mengobservasi bahasa Yunaninya ini. Bagaimana Oh, ya? sebenarnya redaksinya Silakan. ini? Karena kalau ini kan jadi aneh. Kalau seolah-olah tidak ada kebenaran di hukum Taurat, itu nggak mungkin. Hukum Taurat itu memang diperlukan. Tetapi Untuk saat tapi itu, begini, Bang. zaman itu diperlukan. Sekarang ya kan ada yang udah dieliminir di situ. Misalnya gigi ganti gigi itu kan udah dibuang. Karena kita udah ada penjara ini, udah ada polisi yang mengurusi orang-orang kriminal. Jadi nggak perlu lagi mata ganti mata. Tapi kan bukan berarti itu hukum Taurat tak berguna. Ya berguna saat itu, di zaman itu. Belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada PBB. Ya saat itu cara paling praktis ya gitu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, jadi itu aku harus ke observasi ke bahasa aslinya bagaimana sebenarnya redaksinya nih.
Dan ini ucapan Paulus ya, bukan ucapan Yesus. Gitu loh. Iya, Paulus yang mengatakan itu. Ya, Redaksinya bahasa itu aslinya bagaimana tidak itu harus berubah. kita observasi. Bahasa aslinya itu tidak berubah makna, tidak merubah makna, terjemahan tidak merubah makna. Jelas dikatakan bahwa sia-sia kematian Kristus bila mana ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kan aneh Itu kan? di dalam kitab saudara. Iya. Sebenarnya Kalau- nggak aneh, Bung. Sebenarnya Ya aneh nggak lah. aneh. Kalau Kenapa? tidak ada kebenaran dalam hukum Ya kalau Taurat. Anda, tapi bagi Paulus itu nggak ada kebenaran lagi. Setelah dia mengenal Kristus, Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah, tinja. Ya itulah. Aku tetap harus Ya, melihat bahasa aslinya, bahasa itu Paulus. Yunaninya. Bahasa Yunaninya tidak akan bisa menyelamatkan karena di situ dikatakan dorean. Artinya dorean ini cuma-cuma atau sia-sia, percuma. Tak ada gunanya kematian Kristus kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat. Artinya apa? Paulus ini mutlak mengajarkan orang pengikutnya untuk tidak lagi berkiblat kepada Taurat. Makanya banyak hal di dalam tulisan-tulisan dia mengatakan, engkau sekarang bukan lagi hamba, engkau adalah anak Tuhan, maka jangan lagi kau bebani dirimu dengan penghambaan. Kamu sudah merdeka, Galatia 5 nomor 1. Makanya dikatakan semua makanan boleh dimakan. Di dalam Kolose 2 nomor 12, jangan lagi mau diatur oleh makanan, oleh minuman, atau hari-hari, hari raya. Mau hari Sabtu ke, hari Minggu ke, enggak, jangan kau mau diatur. Itu ajaran Paulus. Jadi orang Kristen ini memang didikte, didoktrin kemudian untuk meninggalkan 100% semua perintah Tuhan yang ada dalam hukum Torah. Itu ajaran Yesus Paulusnya. Coba Anda baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi Paulus itu memang apa ya? Berusaha dengan total untuk menghilangkan hukum Tuhan. Kenapa? Karena yang datang kepadanya sebenarnya bukan Yesus. Kenapa Anda sebagai orang Indonesia masih ragu-ragu? Ini kenapa ini? Ada apa ini? Ya karena sejatinya Anda masih menggunakan akal sehat, masih menerima, kemudian masih mau menggunakan akal untuk menelaah perjanjian lama yang datang kepada saudara yang Anda pegang terimaannya itu. Tapi Paulus misinya memang sudah tidak mau lagi memakai hukum Taurat itu. Malah dia mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah. Seperti itu, Bung. Tapi ada masalah jika itu kesimpulan Anda. Faktanya Paulus menyuruh Timotius untuk bersunat dengan alasan Timotius itu mamanya masih orang Yahudi, bapaknya memang Yunani. Nah, gara-gara mamanya Yahudi, Timotius kamu harus sunat. Nah, itu berarti dia masih menjalankan. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa kita bilang dia membatalkan hukum Taurat total. Nggak mungkin. Bukan begitu. Sederhananya bukan begitu. Kalaupun dia kemudian mengajarkan Timotius untuk bersunat, itu karena anak angkatnya. Yang kedua, karena mamanya Yahudi. Aku udah baca. Ya terserahlah, apapun itu. Kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Sekarang permasalahannya adalah ketika dia kembali kepada Yerusalem di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus yang bertaubat dari mengajarkan tidak bersunat, dari mengajarkan makan babi. Paulus bertaubat. Nah itu kalau Anda hanya menyikapinya dengan masalah itu, yang pada intinya Paulus mendoktrin bahwasanya dengan matinya Kristus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu kan sangat jelas itu. Nah, sedangkan rentetan kejadian terkait dia perintahkan Timotius bersunat, itu kan tidak menutup, tidak sekaligus 13 bukunya itu dituliskan dalam sehari, tidak. Tapi itu butuh waktu yang lama. Paulus itu menulis buku. Dari tahun 52 sampai di tahun 67 dia menulis buku. Itu tidak satu hari saja. Jadi mengenai sunat itu kan sunat cuma berapa menit, jam aja.
Tapi bukan berarti Paulus itu dengan memerintahkan Timotius bersunat, maka dia perintahkan bersunat secara umum. Enggak. Malah dia mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi sekali lagi saya katakan, jangankan saya, Anda pun bingung membaca pola pikir Paulus ini. Karena sebenarnya Paulus ini hanya kedatangan Kristus yang kemudian Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Tapi Paulus tidak waspada. Paulus malah menerima Kristus itu. Kenapa Paulus menerima Kristus itu? Karena Paulus bukan murid Yesus. Dia adalah pembangkang dan dia adalah pembantai murid-murid Yesus. Itu yang terjadi. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, sekarang mana yang Anda pilih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat? Atau Anda kehilangan Yesus? Anda kehilangan Kristus. Anda menerima Kristus seutuhnya tanpa harus menjilat-jilat hukum Taurat. Karena memang hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Begitu saudara, silakan. Iya kan, kembali lagi seperti aku bilang, aku harus observasi bahasa aslinya. Silakan. Tentang pilihan mana ya. Cara umum Paulus ini masih memang layak untuk didengarkan, dibaca tulisannya kan gitu. Nah tapi ya itu dia tipikal filsuf, orangnya berat apanya, ulasannya kan gitu. Nah tentang pembatalan hukum Taurat, ya kita Kristen ini kan masih melakukan intisari hukum Taurat. Berarti sia-sia kematian Kristus. Kematian Kristus itu kan tragedi. Manusia. Berarti sia-sia kematian Yesus itu. Kalau Anda masih mengharapkan kebenaran. Kita manusia ini jadi bercermin dari penyaliban itu. Orang Romawi, penguasa Romawi, orang Israel, orang yang waras dan masih hati nurani jadi bercermin. Wah, rusak sekali kita manusia ini. Orang baik kita kriminalisasi supaya tersalib. Wah, rusak sekali kita ini manusia. Kan itu, kita jadi bercermin. Maka benarlah pernyataan Yesus. Seorang pun yang tidak berdosa, semuanya sudah berdosa. Terbukti kan? Yesus disalib. Iya. Seandainya Petrus itu dia orang tak berdosa, dia pasti datang sendirian tuh melawan tuh penyaliban itu. Tapi apa? Dia takut juga kan? Kabur dia. Tapi karena Yesus sudah bangkit, nah dia jadi punya semangat lagi. Sekalipun mati, ya itu hanya awal kan gitu jadinya. Jadi berubah. Ternyata Yesus tidak hilang pengaruhnya, malah makin menjadi-jadi. Nah, disitulah kemenangan Yesus. Oke, baik. Itu adalah Yesus, pengaruhnya semakin menjadi-jadi. Maka muncul pertanyaan, mana Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang itu? Nanti, di akhir zaman, si Mesias Tapi palsu. Yesus mengatakan bukan akhir zaman. Yesusnya mengatakan datang kepada murid-muridnya yang bertanya di Bukit Zaitun. Mana? Akhir zaman kan orang Yahudi masih Bukan menanti akhir- Mesias. Bukan Nah, itu akhir momennya zaman. yang Bapak bilang. Bukan akhir zaman. Penyesatnya itu datang kepada murid Yesus di angkatan pertama. Yesus mengatakan apa? Saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Sekarang juga dunia akan dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Sekarang itu abad pertama. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, datang kepada kamu Bani Israel, angkatan pertama di abad pertama hidup sesama dengan Yesus. Kalau Anda mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu namanya semakin ditinggikan, dia semakin hebat, pertanyaan saya, mana kemudian penyesat yang memakai nama Yesus yang datang pada zaman itu dengan mendekati murid-muridnya dan berkata akulah Kristus dan menyesatkan banyak orang? Mana Mana ada? dan siapa banyak orang itu?
Mana? Belum ada yang datang akulah Kristus itu, belum ada. Berarti Anda menggunakan logika sehat, tapi logika Anda tidak sehat, kawan. Tapi kalau mengaku didatangi Kristus, ya salah satunya ya Paulus. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Ketika aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit, yang datang siapa? Ya Roh Kudus itu yang dimaksud. Yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus itu kan Yesus sendiri tuh. Nah, yang datang setelah dia menurut Yesus siapa? Ya antikris itu dan tidak akhir zaman itu. Penyesatan secara global. Masalah generasi. Yesus mengatakan aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang bukan Yesus, tapi roh kebenaran. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Sejak kapan Yesus mengatakan dia akan datang setelah dia pergi? Ketika Yesus pergi, kata Yesusnya ada dua yang datang. Yang pertama adalah dirinya. Yang kedua adalah, ada tiga yang datang. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah penyesat. Yang ketiga adalah dia sendiri. Kapan dia datang? Pada saat diiringi tanda-tanda akhir zaman. Kapan penyesat itu datang? Pada saat ada yang mengaku dirinya tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda. Kapan roh kebenaran itu datang? Pada saat datangnya seorang nabi yang menghantam semua hukum-hukum jahiliyah yang didatangkan kepada iblis menuju kepada seluruh dunia. Nah, pertanyaannya kepada saudara, kalau Yesus mengatakan tanda kedatangannya dibarengi dengan tanda kemanusiaan, dan ketika dia pergi yang datang adalah roh kebenaran, lalu siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus ini? Yang dialami Paulus ini kan terjadi juga sekarang ini. Ada orang yang mengaku didatangi Yesus. Kita tinggal melihat aja. Kalau hidupnya menjadi lebih baik, berarti pengakuannya itu bisa diterima. Tapi kalau hidupnya makin jahat, berarti Yesus palsu yang datang sama dia itu. Apakah dengan Anda menyembah Yesus itu bukan jahat? Menyembah Yesus. Kalau Anda menggunakan kata menyembah kan berarti menganggapnya sebagai yang maha kuasa. Ya, saya nggak menyembah Yesus dong kalau gitu. Nah, sekarang yang disembah di gereja siapa? Yang disembah di gereja siapa? Yahweh, kami di HKBP Jehovah. Yehova, Yesus bukan Yesus. Yesus dipuja-puji. Bukan Yesus. Ya enggak dong. Oh iya, syukurlah kalau begitu. Tapi di kitab di agama Anda masih melakukan sabat? Sabat enggak dong. Kita kan bukan Advent. Berarti juga. Anda Minggu. Ya Minggu lah dipilih harinya yang paling cocok. Melanggar gak firman Tuhan itu? Ya kan Yesus sudah bilang dia Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus nggak maksakan harus hari Sabat. Nggak ada tuh perintah Yesus gitu. Itu alasannya ya. Yesus kalau kan makan babi, makan babi kan Tuhan kami yang bilang, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, justru yang keluar malah yang menajiskan. Tuhan kami yang ngomong. Berarti narkoba boleh ya? Ya nggak bisa dong merusak tubuh. Tubuhnya Allah baik Elohim. Jangan nggak boleh. Ya, begitu. Nggak bisa. Merokok juga sebenarnya nggak boleh, tapi nanti terlalu keras kata teman-teman Oten ya kan. Sebenarnya merokok nggak boleh. Apa untungnya kan? Uang habis. Iya. Kesehatan menurun. Tapi kalau katanya makan babi boleh. Katanya. Makan babi boleh. Boleh, itu junjungan yang ngomong loh. Petrus saja nggak terima itu waktu junjungan ngomong gitu. Tapi gimana Yesus mengatakan boleh makan babi? Tapi apa yang terjadi? Petrus dapat penglihatan. Sembelilah 3 kali. Iya, baru di mana Yesus mengajarkan makan babi? Aduh, aku lupa itu Bang Juma di mana. Tapi yang jelas itulah intinya, tinggal googling aja nanti. Bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan. Bukankah itu berbicara mengenai
cuci tangan atau tidak cuci tangan. Iya, itu intronya, itu intronya. Terus kenapa hubungannya ke babi? Adalah hubungannya, bacalah berikut itu. Itu hanya mengenai cuci tangan, dan di menu makanan mereka orang-orang Yahudi nggak mungkin makan babi. Tapi orang Ya Kristen itulah. yang berasal dari Roma itu kan pemakan babi sebelum mengenal Kristus. Betul. Nah, Betul. maka mereka memaknai tidak apa-apa makan babi. Betul. Itulah yang di kepalanya, itulah yang ada di benaknya apa? Petrus. Aku disuruh mau nemui perwira Italia. Itu kan orang kafir, makan babi. Nggak mungkin aku menemui orang kafir. Akan gitu di benaknya Petrus. Tapi apa yang terjadi? Malaikat datang. Petrus, kau harus temui seorang perwira Italia namanya Cornelius. Bahkan ada dapat penglihatan lagi setelah malaikat ngomong, kan gitu kan? Tunjukkanlah di situ sembeli hewan-hewan yang harus disembeli. Masuk di sana, ada di sana babi. Sembelilah, nggak mau Petrus, nggak mau 3 kali. Sembelilah apa yang dikatakan Yahweh. Ya, kalau di bahasa Orthodox Jewish Bible-nya Hasem. Apa yang diperintahkan Hasem untuk kau sembelih? Sembelilah, dan jangan kau nyatakan haram yang nyatakan halal. Jadi pertama Yesus ngomong dia nggak terima, nggak percaya Petrus nih. Yang ngomong langsung Hasem, Yahweh yang ngomong di penglihatan itu. Sudah kalah Petrusnya kan? Kalah Petrusnya. Jadi terbukti ucapan Yesus itu berasal dari yang Maha Kuasa, Yahweh. Makanya jangan dilawan sabdanya, melawan Yesus itu melawan Yahweh. Petrus sudah kena batunya. Gitu Bang Juma. Jadi masalah makanan itu enggak terlalu esensi, bukan jadi menajiskan orang, enggak, pangalaho. Maksudnya apa sih? Attitude, sikap. Itu yang menjadi menajiskan orang. Sikapnya, perbuatannya. Masalah makanan. Oh iya. Ya kan? Berarti Yesus salah ya? Yesus salah kok salah. Lah, Yesus salah karena dia mengatakan Petrus yang salah. Barang Petrus yang siapa salah. yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Ternyata Tuhan sendiri yang datang menghalalkan semua, membatalkan semuanya, kan gitu. Makanya kan dibilang Yesus, aku Tuhan atas hari Sabat dan Tuhan atas semua hukum-hukum Taurat ini. Itu udah wewenang Yesus, gitu loh. Ada lagi tambahannya ya. Bible baru lagi, cetakan baru lagi. Ada tambahannya berarti. Buktinya kata Yesus, ada tertulis di hukum kalian itu, katanya sama orang Yahudi kan. Mata ganti mata, telinga tangan ganti tangan. Tapi aku katakan padamu, kasihilah musuhmu, berdoalah kepada yang membencimu. Kan jadi gitu. Berarti apakah dia melanggar hukum Taurat? Sementara dia ring satunya yang Maha Kuasa, penguasa surga, anak Bapa yang Maha Kuasa yang dikasihi. Berarti kan dia lebih tahu daripada kita. Kita nggak usah terlalu ini, kita jelas-jelas Yesus itu bahasanya udah bahasa orang dalam, bahasa surgawi. Gitu loh. Iya. Toh dia tidak berdosa kan, Berarti layak Yesus dipercaya. Berarti Yesus ini pembohong berarti ya? Nah, aku juga berpikir Karena dia seperti itu mengatakan tadi, pembohong, pembangkang, tidak turut dengan arahan dari yang Maha Kuasa, ya kan? Yang Maha Kuasa bilang babi haram, ini haram. Tiba-tiba Yesus mengatakan bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, justru yang keluar. Petrus shock. Aku tapi di shock situ membacanya. Kalau begitu di situ tidak ada hubungannya dengan babi loh. Ada loh Bang Juma. Makanya akhirnya Petrus itu dapat penglihatan itu kan. Sembelilah. Karena waktu dia pertama kali mendengar pernyataan Yesus itu dia pun shock. Aku pun shock. Tunggu dulu. Kan Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu datang kemudian dan memperlihatkan tanda-tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa penglihatan Petrus itu adalah penglihatan seorang nabi? Loh, memang kalau kayak nabi gitu seperti Daud, seperti Nabi Musa, oke lah. Iya, Ini sama. sekarang Petrus ini nabi.
Ya, Sampai itu kan bisa dibilang nabi juga itu sebenarnya. Oh, Nabi Nabi ini Petrus. inti kerja dari nabi ini kan mengarahkan umat Yahweh ini supaya dalam koridornya menjalani hidup. Kan itu. Umat Jadi Yahweh pendeta-pendeta lagi. yang Jadi benar itu kan sebenarnya menjalankan fungsi kenabian sebenarnya, mengarahkan jemaat. oh alah. Kalau yang benar-benar Makin- profesional makin ya. jauh ini Bang Handi. Yang begini dipelihara. Hancur dunia. Ya kan fungsi kenabian yang dijalankan murid-murid Yesus ini. Ya saya juga, ini kan fungsi kenabian nih saya. Datanglah kepada Yahweh, saya bilang, dialah Tuhan semesta alam. Datanglah kepadanya melalui Yesus. Nah, itu kan fungsi kenabian yang dijalankan. Cuman karena aku Udahlah. tidak punya mujizat-mujizat. Angkat ya kan, tangan saya kalau orang saya. sudah encer kali otaknya kayak gini. Orang yang tidak berlogika tapi namanya logika. Kenapa tidak berlogika? Berlogika lah itu. Apa yang Anda berlogika? Kedatangan Anda tidak- keduanya itu yang maksudnya itu. Anda waspada cuman lah. doktrin Nanti. yang tidak masuk akal. Itu hanya halusinasi. Nanti tuh Bang Juma, waktu dunia ini sudah mulai kehilangan arah, di sini si Mesias ini datang. Aduh, Kebetulan orang Yahudi masih menanti Mesiasnya. aduh, betapa bodohnya Anda. Nah, gitu Mesias ini diakui orang Yahudi ini. Banyak orang yang percaya kalau itu Mesias. Ada nggak padahal Kristen lain, palsu. Bang host moderator? Aku angkat tangan kalau orang bodoh kayak gini, angkat tangan saya. Orang tolol dan bodoh dan bahlul menyesatkan kayak gini, aku nggak bisa diskusi. Iyalah, nggak apa-apa Bang Juma. Kebenaran itu memang masih berat untuk Bang Juma terima sekarang. Tapi Ya, perlahan. terserahmu lah, kau ke neraka saja sana. Orang kalau sudah membiasakan dirinya berbohong, kebohongan bukan lagi sesuatu yang fatal bagi dia, mau ngomong apapun bebas. Mau terserah dia ngomong apapun boleh. Jelas-jelas Yesus berbicara kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, katanya nanti di akhir zaman. Jadi memang rupa-rupa tipikal pemakan babi itu kalau sudah dia di dalam tubuhnya lebih banyak babi daripada makanan halal, ya mulutnya sudah longor kayak setan ngomong. Sudah kayak iblis yang ngomong, segala sesuatu kejahatan jadi baik. Aduh, ini Dikatakan waktu bahwasanya bukan yang masuk ke dalam mulut katanya. Habis itu dia legalkan lagi Petrus melihat penglihatan. Habis itu Petrus juga nabi. Lama-lama dia ngaku juga nabi. Waduh, besok jadi kayak Pak Denny ngaku Tuhan juga dia ini. Ujung-ujungnya materi tidak terselesaikan. Apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekira begitu teman-teman sekalian. Silakan kalau masih ada yang lain. Ya, banyak yang mau minta naik ini. Cuman saya pilih dulu satu-satu ya. Kebanyakan nama Islam masalahnya. Jangan yang menghalalkan kebohongan, dusta. Kalau yang tadi itu kencang kali bohongnya. Ini belum duduk ini, masih muter ini. Sambil lalu tetep layar teman-teman ya, penonton 5.000K. Res, selamat malam Res. Jangan yang menghalalkan kebohongan. Res, selamat malam Res. Res Nicholas, selamat malam. Res Nicola, selamat malam. Aduh, nggak ngomong, saya turunkan. Apa itu suara apa itu bang? Suara apa Gunda? Kayak ada suara kuda di atas atap. Atap seng. Kipas angin mungkin. Oh.
Assalamualaikum Bunda Mila. Sehat-sehat selalu Bunda. Semuanya yang ada di sini. Bang Baal, Bang Handi, Kang Dito, Amin. Bunda Piansa, Charles. Ya, Charles TV, selamat malam Charles TV. Halo, apa kabar? Baik. Kabar baik Abang. Dari sekte mana Bang? Saya dari Makassar. agamanya Bang. Agama Makassar. Iya, agama Kristen, Bang. Protestan berarti Bang ya. Iya, Protestan. Ya, silakan Bang. Apa yang mau kita bahas? Silakan Bang Charles, apa yang dikuasai Bang Charles untuk berdiskusi dengan Gerunda Zuma, yuk. Tidak Atau ada yang saya kuasai. tema yang sedang populer. Yesus Tidak punya ada yang Tuhan. saya kuasai, jadi. Ya, Yesus punya Tuhan. Itu menurut Edis gimana? Charles, jangan kau takut-takut juga. Semangat kau. Charles. Cipul kibatan Charles. Apa yang nama laka? Malah lagi Apa yang mau konon dibahas? Charles. Iya, jemaah Kak. Iya aja. Diajak bedeng. Kau dari Tator kah, Charles? Bro, dari Makassar. iya pasti ada asal usulnya. Mana ada penduduk asli Makassar Kristen? Ada KTP kan Makassar. Pastinya KTP kan Makassar. Dari timur mungkin. Atau dari Manado Anda? Keluarga? Dari Kupang. Ya bisa jadi. Yang dia tahu dari mana tuh, yang dia tahu. Dari Flores ini. Kelihatan caranya ngomong. Dari Flores dia, Flores. Di mana Sampingnya gerejamu di Danau Makassar? Charles, gerejamu di Makassar di mana? Tak ada gereja saya. Jadi kau nggak pernah ke gereja? Iya, nggak pernah ke gereja. Berhenti mau balik jadi orang Kristen. Apa-apa sih. Iya tahu. Yang penting percaya Yesus tuh. Iya tahu. Percaya Yesus. Ketika Anda menuhankan Yesus, siapa yang Anda percayai? Yesus lah. Lah, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk dituhankan. Yesus mengajarkan untuk dirasulkan. Ada Siapa itu, yang di Anda ayatnya ada. Siapa yang Anda percayai sampai Anda menuhankan Yesus? Yesus bilang begini, akulah Tuhan. Yesus pernah bilang begitu. Gariting. Di mana Yesus mengatakan? Di mana? Itu ada ayat bilang begini. Yesus bilang dia punya diri.
anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya. Itu Yesus kan? Siapa yang bilang itu? Aduh. Parah ini, parah. Jadi dia bukan Anak Tuhan manusia untuk hari Senin. adalah Tuhan atas hari Sabat. Untuk hari Sabat aja. Iya, konteksnya karena itu berbicara kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu menjalankan hari Sabat, hari kudus bagi mereka. Tapi Maka Tuhan, yang menjadi tapi kudus, Yesus itu masih yang bertuhan menjadi gimana? suci di hari Sabat itu Yesus. Tapi Yesus bertuhan. Yesus soal bertuhan dan tidak bertuhan pun juga dia Tuhan. Iya. Berarti Yesus ini bagaimana ceritanya? Tuhan yang bertuhan gimana ceritanya itu? Tuhan yang bertuhan yang Bang Suma maksud itu Tuhan yang dimaksud adalah Bapa di surga sana. Yang dia maksud. Nah, berarti Yesus adalah kalau ada manusia yang bertuhan berarti. Manusia Yesus, namanya Yesus, tetapi dia adalah Tuhan atas manusia yang lain yang percaya kepada dia. Nah, sementara dia juga bertuhan, gimana ceritanya? Dia bertuhan karena bertuhan kepada Bapaknya yang ada di surga, yang mengutus dia. Berarti dia adalah manusia yang bertuhan. Berarti dia masih bertuhan. Dia manusia Yesus yang bertuhan kepada Bapaknya. Nah, bagus. Berarti Tuhan Anda adalah manusia yang bertuhan, kan begitu? Tuhan saya ya dalam namanya Yesus bertuhan kepada yang punya Bapa, ya namanya dia Bapa. disebut juga Tuhan. Sabar. Ya, dia bertuhan juga kepada Bapaknya. Karena kenapa? Dari Bapaknya itu diberikan kuasa kepada dia. Maka ada ayat bilang bagi kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, karena itu yang di surga maupun yang di bumi menjadi kuasa dia, termasuk umat manusia, maka dia disebut Tuhan atas manusia dan segala makhluk di bumi ini. Iya. Berarti Yesus ini itu adalah Bapa ini dimaksudkan dengan penguasa yang memberikan kuasa kepada anak. Sama seperti Brahma memberikan kuasa kepada Krishna, begitu ya? Ya, logika berpikir seperti itulah. Bukan masalah konsep bertuhan seperti itu, tapi bertuhan berdasarkan yang diutus dan yang mengutus. Itu kami punya konsep. Iya, itulah sama seperti Hindu kan, Brahma kemudian kami tidak menyamakan karena mereka punya pandangan berbeda. Pasti ada pandangan yang berbeda. Krishna itu kami samakan, inkarnasi. apalagi kamu yang menyamakan kepercayaan kami. Ya itu berbeda lagi. Brahma Kamu mau framing Krishna, Yesus, ya sama. Kepada kepercayaan orang lain itu salah. Karena siapakah kamu untuk membicarakan kepercayaan orang lain seperti itu? Iya sama tadi, Brahma Bapa, Krishna Yesus, Roh Kudus Siwa. Saya tidak tahu itu orang-orang itu punya keyakinan, karena itu mereka punya keyakinan. Iya, tidak bisa untuk saya menjelaskan kepada saya yang melihat itu. Makanya dalam agamamu itu kan Trinitas sama deh, mereka juga Trimurti. Tidak bisa kau samakan, tidak bisa. Urusan sama, biar kau bilang tidak bisa tetap sama. Seperti saya jelaskan tentang agama. Brahma, saya jelaskan Krishna, tentang agama, pasti kamu juga Siwa, marah bahwa saya jelaskan agamamu. Bapa, itu tidak boleh, Yesus, kan? Dan juga Roh Kudus, 3. Itu fakta, memang sama. Nggak bisa kamu sama-sama. Itu sama. Yang orang berkata ya itu ya tidak, tidak bisa.
Saya tidak bisa, Brahma saya dengan tetap Bapak menolak karena senior. saya tetap menolak Kemudian karena saya tidak juniornya tahu Krishna pertama. dengan Yang Yesus. pasti ada tidak Lalu sama. yang paling junior Siwa Begitu, dan Roh Bang. Kudus. Begitu saudaraku ya. Jadi lu sesuatu yang jangan sama nggak usah lu bilang tidak sama-samakan. sama kan gitu. Sesuatu yang sudah sama fakta real boleh. dan katakan tidak sama. Tidak sama. Pandangan kamu Apanya nggak bahwa sama? untuk pandangan orang lain tidak sama. Sekarang Terbukti kita Yesus berdua bagi saja punya Bapak pandangan siapa? tidak sama. Yesus Bagaimana bagi kamu Bapak siapa? menyamakan? Yesus bagi Bapak siapa? Ya bapaknya. Nah sama, Kristen juga begitu. Yesus bagi Bapak itu anak, tapi Iya Yesus sama Bapak juga. bagi Namanya Yesus itu Bapak. Brahma punya anak namanya Krishna sama. Apa bedanya? Kamu berbicara tentang keyakinan orang yang kamu sendiri mau sama-sama. Anda kan yang mengaku. Iya, keyakinan Anda itu Bapak itu punya anak namanya Kristus. Ya sama. Brahma punya anak namanya Krishna. Siapa Iya Bapak? boleh. Saya kan Siapa tidak bilang Bapak iya. menurut Yesus? Siapa Bapak menurut Yesus? Siapa Bapak menurut Yesus itu adalah pertama anak, pertama adalah firman, kedua adalah firman, ketiga adalah yang diutus. Nah, sama persis itu. Jadi yang dia keempat adalah yang firman, nabi, yang firman kelima adalah yang turun ke bumi seperti itu. Menjadi daging, sama dengan Krishna, nggak ada bedanya. Kamu menyamakan lagi. Lah, memang begitu mau kayak mana, saudara? Mau kayak mana? Habis itu nanti muncul Siwa. Muncul Siwa. Siwa itu apa? Dia itu sama seperti pandangan Luga. Di sini, Ibu Tuhan katanya. maaf tentang keyakinan saya saja. Kamu jangan bawa keyakinan orang lain, itu saja cukup. Iya, karena Anda mau disamakan dengan orang Yahudi nggak cocok. Persempitlah disamakan dengan orang Islam apalagi. Konsep yang kita Maka satu-satunya konsep agama yang Anda anut ini ya sama seperti Trimurti kan gitu. Nggak fair kamu diskusi. Berdiskusi tentang dua pandangan keyakinan saja, kamu bawa ke keyakinan orang lain. Enggak. Saya bilang nggak boleh, sama. Nggak fair. Kalau kamu diskusi tentang keyakinan sama, saya cukup dengan saya karena saya tidak bisa berbicara keyakinan orang lain. Cukup. Enggak, kan kita ini orang belajar toh. Kita ini orang belajar. Jadi kita melihat konsep ketuhanan di Kristen itu sama persis dengan orang Hindu. Nggak bisa disama-samakan. Karena Anda biar menolaknya tetap aja sama. Cara berbeda. Anda menolaknya pun percuma karena faktanya sama kan gitu. Ya walaupun saya tidak mengatakan sama, pada kenyataannya di lapangan sama. Kamu kan katakan sama dari tadi kok. Kamu katakan sama dari itu tadi, fakta, saya itu sudah real. menolak kok. Ya Anda menolaknya karena Anda malu mungkin. Mungkin karena malu kah? Atau karena apa? Karena memang saya malu. Nah, kalau saya tidak malu, kenapa Anda kemudian menolak sementara konsepnya sama? Bapak, ya konsep Brahma, sama itu pandangan kamu. Krishna, karena Yesus, orang Siwa, Roh Kudus, butuh penjelasan. Nah, pada saat penjelasan pasti ada perbedaan. Itu sama. Cuman karena kalian ini menutupi diri dengan seakan-akan ajarannya dari Yesus, padahal kan bukan. Janganlah, janganlah kamu berbicara begitu. Di mana Yesus mengajarkan dirinya untuk diibadahi, disembah? Sementara dia sendiri bertuhan. Dan Anda akui memang Yesus bertuhan kan? Kalau itu ayat saya sampaikan tadi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, itu dikatakan tentang penyembahan
Karena kenapa? Pada hari Sabat orang harus berhenti beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang dimaksudkan itu adalah anak manusia, yaitu yang ada sementara berbicara, yaitu Yesus. Oh, Yesus tidak mengajarkan itu. Seperti itu. Yesus Konsep tidak Tuhan mengajarkan terhadap seperti hari itu. Sabat itu, Yesusnya konsep tidak Yesus pernah berkata mengajarkan. Tuhan terhadap Tidak konsep ada, Tuhan, nggak ada, dan nggak ada Yesus itu. berkata Yesus, bahwa anak manusia adalah Tuhan terhadap hari Sabat. Yesusnya Itu tidak dimaksudkan mengajarkan itu. Hanya berkaitan gara-gara dengan mengatakan tentang anak Tuhan ibadah, adalah Tuhan bagi hari tentang Sabat, lantas dia jadi penyembahan. Tuhan. Pret, Loh, bukan itu ke situ arahnya. Fred, itu karena pandangan kamu, bukan pandangan kami. Nah, pandangan Yesus gimana? Tuh. Pandangan Yesusnya Yesus gimana? adalah pandangan Yesus adalah dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi siapa berdoa terus? pada hari Sabat berdoa untuk Yesus. Nah, sekarang menyembah Yesusnya ada nggak mengajarkan untuk diibadahi? Ada nggak Yesus diibadahi? Itu anak manusia adalah Tuhan terhadap hari Sabat itu dimaksudkan untuk menyembah, itu menjurus kepada Tuhan sekarang yang ada punya hari sekarang Sabat. kamu sendiri Hari Sabat. peristirahatan. Kamu sendiri Sabat. Itu. Ya iya, Kamu Sabat. kami Sabat. Hari apa? Hari Sabtu, hari Minggu. Hari apa kamu Sabat? Orang Kristen hari Sabtu juga berdoa, beribadah kepada Tuhan. Iya kan, Hari Minggu Yesus juga hanya sama. Tuhan untuk hari Sabat. Ya iya, hari Sabat Terus itu ada nggak dia dimaksudkan mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Ada untuk nggak? orang Israel yang berbicara pada saat Ada itu, yang nggak dia dikatakan? sementara komunikasi sama mereka. Ada nggak Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Anak nggak? manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya hari Sabat yang bertuhan ke Yesus. Manusia ada nggak dikatakan Yesus begitu? Bahwa anak manusia, hari Sabat anak itu manusia hari adalah Sabat itu Tuhan hari untuk perhentian manusia. Ada nggak? untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Ya, enggak, perhentian untuk saya tidak beribadah tanya kepada itu. Yang Tuhan. saya Itu tanya, disebut hari ada Sabat. nggak Yesus mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nama itu. Nggak ada. Ya, nggak ada. Karena anak Ya, nggak manusia ada. adalah Tuhan atas hari Anda Sabat manusia nggak? saja. Anda manusia nggak? Yang dimaksudkan anak manusia di dalam Alkitab itu merujuk kepada Yesus. Iya Yesus. Yang ucapan Ada nggak saya Yesus tadi itu mengatakan merujuk pada Yesus. anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Nggak ada. Berarti dia bukan Tuhan untuk manusia. Ya, Terus kenapa Anda Tuhan? ada. Hah? Di mana Ada. Yesus mengatakan itu? Ada. Di mana? Di mana? Di mana? Yohanes 13 ayat 13. Apa yang dikatakan? Apa? Dikatakan di situ, aduh, akulah guru dan Tuhan. Itu salah. Hah? Kamu Guru menyebut dan aku Tuhan. guru dan Tuhan. Katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Tuhan ataupun Tuhan sama. Mereka punya Ya, jabatan. nggak sama. Wah, inilah kau. Kau ini penyesat berarti. yang dimaksudkan di Berarti situ kau merujuk penyesat. kepada yang Berarti dimaksudkan kamu itu merujuk penyesat berarti karena memang Sabar kamu mau dulu. kali Yesus itu. Yang dimaksudkan dia itu merujuk mengatakan kepada Rabam Muamaran itu adalah guru dan merujuk Tuhan. kepada ayat yang Aduh, tadi yang saya berarti- sampaikan berarti Anda pada penyesat. konteks awal tadi, yaitu berkaitan dengan anak manusia mengartikan adalah Tuhan ucapan atas hari Yesus. Sabat, maka Anda mengartikan kata ucapan itu Yesus kamu karena merujuk Anda kata itu Tuhan adalah itu tidak bukan tepat, pengikutnya. karena itu merujuk kepada ayat Anda yang bukan pertama pengikut saya karena Anda ucapkan tidak tadi, mengenal Yesus. yaitu Anda tidak berkaitan mengenal dengan Yesus, anak makanya manusia Anda adalah menuhankan, Tuhan atas padahal hari Yesus Sabat. mengajarkan dirinya Maka sebagai ia Tuhan untuk mengklirkan itu hari pada Sabat. Yohanes Dia 13 cuma ayat Tuhan, bukan 13 yang Tuhan. Berarti berkaitan Anda tidak dengan mengenal anak Yesus. yang Kalau Anda adalah mengenal guru Yesus, dan maka Tuhan Anda itu. kemudian tidak Maka akan konsep menuhankan itu Yesus. adalah benar. Karena kalau mengenal ayat Yesus itu itu ya cukup menyambungkan menjadikannya terkait dengan sebagai ayat utusan Tuhan saja. Kenapa Anda menuhankan sementara Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan? Kan begitu. Itu artinya Anda tidak kenal Yesus. Yang Anda kenal itu Kristus yang ingin disembah.
Yang ingin disembah itu Kristus, makhluk yang keluar dari kubur, itu yang mau disembah. Tapi Yesus, anak Maria, hanya ingin dikenal sebagai rasul doang. Gitu kawan. Karena Anda Kristen, ya maka Anda memaksakan Kristus ini sebagai Tuhan Anda. Silakan aja, itu hak Anda menuhankan makhluk kuburan. Tapi anak manusia Yesus Kristus itu hanya ingin dikenal sebagai rasul, tidak lebih. Kalau mau hidup kekal, kata Yesus, kenali aku sebagai utusan. Jangan kau kenali aku sebagai Tuhan, gitu. Jangan main mecut. Nah, Yesus itu mau dikenal sebagai Yesus itu mau dikenal sebagai Tuhan atau mau dikenal sebagai utusan Tuhan? Yesus dikenal